Ya, oke, kita mulai. Ini bab yang mau kita bahas hari ini itu adalah tentang teori kinetik gas. Ya, teori kinetik gas. Saya nanti ngabsen ya, nanti saya akan absen, tapi setelah saya menjelaskan Zoom. Kalau misalnya nanti waktu Zoom-nya udah habis, terus kita punya waktu lebih, saya nge-Zoom-nya 2 kali. Tapi kalau misalnya nggak ada waktu lagi, misalnya nih kamu cuma sampai jam 8, berarti kan cuma sebentar tuh. Ya udah berarti satu, kalau udah keputus ya udah, berarti selesai sampai situ ya. Andinda, Nando, tolong dibuka kameranya. Jangan sampai saya keluar. Miss. Apa? Miss Ita. Kamera saya rusak, Miss. Oh gitu. Kalau Adinda? Iya. Bentar, Miss, bentar. Lagi pakai kerudung. Oke. Ya udah, saya mulai. Ini sedang saya record ya. Jadi nggak ada yang matiin video. Oke. Kita ngebahas tentang teori kinetik gas dan hukum termodinamika 1. Sebenarnya sih lebih ke teori kinetik gas dulu ya, karena hukum termodinamika nanti akan ada babnya sendiri. Jadi saya nanti menjelaskan tentang beberapa tentang teori kinetik gas. Yang pertama yang kita bahas adalah karena kita membahas tentang gas, kita juga harus tahu bagaimana ciri-ciri gas, khususnya gas ideal. Kenapa? Karena di teori kinetik gas ataupun termodinamika, yang diambil itu adalah atau yang digunakan dalam proses ini itu adalah gas ideal atau semua gas dalam keadaan ideal. Keadaan idealnya itu yang seperti apa? Yang pertama, terdiri atas partikel yang jumlahnya besar, bisa dalam bentuk atom ataupun molekul. Kemudian yang kedua, partikel tersebut tersebar merata ke seluruh ruangan. Itu masih sifat dasar gas ya. Kemudian partikel tersebut bergerak acak ke segala arah, masih sifat dasar gas. Jarak antar partikel jauh lebih besar daripada ukurannya. Ya, jadi misalnya ukuran partikel itu kan nggak sampai kelihatan mungkin lebih kecil daripada atom atau lebih kecil lagi ya daripada atom. Jadi tapi jarak antar satu partikel dengan yang lain jaraknya sangat jauh. Makanya dia kan dibilang di situ bergerak acak ke segala arah. Dia juga bersifat bebas. Jadi dia kemanapun dia bebas karena jaraknya satu sama lain jauh, gitu. Kemudian tidak ada gaya interaksi antar partikel kecuali bila mereka saling bertumbukan. Ya, jadi kayak karena dia jarak partikel 1 dengan partikel 2 sangat jauh sehingga tidak terjadi interaksi antar keduanya kecuali ketika mereka sedang bergerak bebas secara acak kemana terus tiba-tiba bertabrakan dengan partikel yang lain, partikel gas yang lain. Nah, itu akan timbul gaya interaksi antar mereka dalam bentuk momentum atau tumbukan. Seperti itu. Kemudian semua tumbukan antar partikel atau dengan dinding bersifat lenting sempurna dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi partikel gas ini kalau misalnya di dalam ruang vakum, pastikan dia juga bertabrakan dengan dindingnya, dinding wadah. Ya, ruang vakum itu kan berarti yang benar-benar hanya dia doang gas ya, jadi benar-benar dipadetin dalam satu ruangan gitu ya. Jadi dia nggak bisa jalan kemana-mana, di situ aja gitu. Kalau di zat cair tuh kayak wadah atau gelas, seperti itu ya. Nah, kalau pas lagi kayak gitu, dia itu partikelnya bisa bertumbukan satu dengan yang lain atau bisa juga bertumbukan dengan dindingnya. Mau dia bertumbukan dengan satu yang lainnya ataupun dengan dindingnya, mereka dianggap tumbukan lenting sempurna. Jadi pasti masing-masing mereka memiliki kecepatan setelah tumbukan. Gitu. Jadi di momentum dan impuls kelas berapa ya? Momentum impuls sudah dibahas belum ya? Saya lupa lagi. Kelas 10 ya? Ada ya momentum impuls ya? Bagian itu. Ntar dijelasin lagi ntar. Nah terus dia terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ya, jadi ya karena memang dia ringan juga partikelnya ya, jadi karena sangat ringan jadi tumbukannya nggak lama, plus udah kayak sekali ngedip gitu. Makanya dia dibilang, makanya semua tumbukan antar partikel dan dinding itu semuanya dianggap lenting sempurna. Karena kalau kita mau meninjau tumbukan antar mereka nggak bisa karena mereka partikelnya kecil dan bergeraknya cepat. Gitu. Jadi kalau misalnya kita anggap oh ini lenting sebagian, gimana ceritanya? Karena kita ngelihatnya tuh sekedip mata gitu.
Untuk istilahnya seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, hukum Newton tentang gerak berlaku. Berarti hukum Newton tentang gerak di sini maksudnya dia memiliki kecepatan partikelnya, memiliki percepatan, memiliki energi kinetik, dan seterusnya. Kemudian, sampai sini ada yang mau ditanya? Halo? Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Enggak ada? Nggak. Oke, lanjut ya. Kan saya bilang harus ada respon. Benar-benar kalian itu ya. Nah, persamaan gas ideal itu ada rumusannya seperti ini. Sebenarnya ada beberapa hukum gas ideal sih. Kamu ada bukunya nggak? Di buku itu ada hukum Boyle, Gay-Lussac, Charles, Boyle, Gay-Lussac. Nah, harusnya sebelum itu ada sebelum ini ada itu. Jadi saya tulis di sini ya. Yang dalam keadaan, coba yang punya buku dibuka bukunya. Hukum Boyle itu dalam keadaan apa? Tekanan tetap, temperatur tetap, atau volume tetap? Ya. Nggak punya. Siapa yang punya? Suhu dan massa yang tetap, Bu. Tekanan ya, Miss? Tekanannya tetap. Hukum Boyle tekanannya tetap. Tekanan tetap. Rumusannya dia menjadi V per T. V per T itu berarti volume dibagi dengan waktunya atau periodenya, bagi dengan temperaturnya sama dengan konstan. Benar nggak? Miss. Ya, begini ya. Di mana V-nya sama dengan volume. Itu volume. Terus T-nya adalah temperatur dalam derajat Celcius apa Kelvin? Kelvin. Dalam Kelvin ya. Bu, kalau di buku yang V bagi T ini Charles. Oh, tekanan. Tapi yang Boyle tekanannya tetap nggak? Yang Boyle tekanannya berbanding terbalik sama T-nya. Oh, iya tadi saya kan nanya yang tetap siapa di Boyle. Berarti sini kita ganti Charles aja ya. Charles. Saya nanyanya yang tetap aja. Jadi kalau saya tahu tetapnya baru ini. Nah, kalau dia ini hukum Charles atau biasa kalau di termodinamika nanti disebut dengan isovolume, isobar. Isovolume, isobarik, Isohorik. isohorik. Horik tuh kalau nggak salah isohorik tuh tekanannya, bukan volume ya. Kayak ini Volume. apa nih? Temperatur dalam Kelvin apa Celcius? Kelvin. Kelvin ya. Volumenya dalam meter kubik ya. Ini volume nggak usah dikasih satuan. Yang saya kasih satuan tuh temperatur karena ada di mana temperaturnya itu dalam Celcius, ada di mana temperaturnya dalam Kelvin. Tapi untuk hukum Charles, kalau dia belum masuk ke hukum termodinamika, dia temperaturnya bisa dalam Celcius ataupun Kelvin. Tapi kalau sudah masuk ke termodinamika, dia harus temperaturnya Kelvin. Jadi dirubah dulu. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada dua tekanan atau dua kejadian dalam satu waktu, maka nanti di sini ada yang namanya ketika gerakan awal dengan gerakan akhir atau perubahannya ya. Jadi perubahannya itu bisa dalam bentuk V1 per T1. Perubahan ketika tekanannya tetap, ada perubahan kalau misalnya dipanaskan atau dinginkan misalnya gitu. Kan otomatis pasti partikel gasnya ada yang makin banyak, ada yang makin dikit, menciut gitu. Jadi di situ ada awal dan akhir. Makanya nanti di sini V per T-nya sama dengan konstan. Kenapa konstan? Karena nanti V awalnya dengan V akhirnya harus sama. Nanti yang membedakan ada di tekanan awal dengan tekanan akhirnya harus sama. Nanti yang membedakan adalah volumenya dengan temperaturnya.
Temperatur 1 sama dengan volume 2 per temperatur 2. Nah, ini hukum Charles. Kemudian untuk selanjutnya hukum apa? Hukum Boyle bukan? Hukum Charles, Boyle, Gay-Lussac, baru Boyle, Gay-Lussac gitu ya? Saya ngomongnya kecepatan nggak sih? Woi, nyaut woi. Enggak, Bu. Ini yang berani jawab seorang doang ya. Yang lain kenapa? Kita itu kan daring. Saya nggak bakalan mukul kalian. Paling cuman ngoceh doang. Kalau Boyle tekanan apanya yang tetap? Dor. Boyle apanya yang tetap? Hah? Itunya, PV-nya. Kok gue pakai headset tetap nggak kedengeran ya? Apanya? Volume. Volume. Volumenya? Kalau nggak salah, yang ini kalau Charles itu tekanan tetap namanya isobar. Isobar. Ini bar itu kan tekanan. Isobar. Kemudian kalau Charles, nggak ada yang nutup kamera. Dwita, buka. Kalau Boyle volumenya tetap. Kalau dia volume tetap berarti disebut dengan kalau volumenya tetap itu disebut dengan isokorik atau isovolum. Nih, isokorik atau isovolum. Volum tergantung soalnya maunya isovolum apa isokorik. Isokorik. Ya, isokorik. Isokorik gitu kan ya. Nah, isovolum. Nah, kemudian kalau dia volumenya tetap berarti rumusannya menjadi P per T sama dengan konstan. Nah, berarti kalau ada dua kejadian berarti P-nya P1 per T1 akan sama dengan P2 per T2. Untuk P-nya itu adalah pressure, artinya adalah tekanan. Kemudian T-nya itu adalah temperatur. Tekanan itu satuannya apa sih? Coba saya mau nanya sama Nayumi. Nayumi, tekanan satuannya apa? Di fluida statis dinamis ada, ya kan? Di fluida statis itu ada tekanan hidrostatis, tekanan ini, tekanan itu. Tekanan satuannya apa sih? Nayum? Wah, kagak dijawab nih. Ya, Oi, Bu. apa satuan tekanan? Newton per meter apa itu persegi kubik. Pangkatnya berapa persegi meternya? deh. Newton Pangkat per 2. meter? Ya, Newton per meter persegi. Pangkat 2. Ya, meter persegi itu pangkat 2. Gini kan? Oke. Itu kalau hukum Boyle. Ya, tekanannya, temperaturnya boleh dalam Celcius, boleh dalam Kelvin. Ya, tergantung nanti bentuk soalnya. Tapi kalau sudah masuk ke termodinamika nanti ada lagi rumusannya. Nah, temperaturnya harus dalam bentuk Kelvin, nggak boleh Celcius. Kemudian lanjut ke selanjutnya, hukum apa lagi setelah Boyle? Hukum Gay-Lussac ya? Gay-Lussac. Ya, hukum Gay-Lussac. Ya. Nah, kalau Gay-Lussac apanya yang tetap? Adit, Gay-Lussac apanya yang tetap, Dit? Bentar. Apa? Kalau di YouTube yang Ibu kasih kemarin, itu volume sama temperaturnya yang tetap.
volume sama bukan dong. Temperatur. Sama Lah nggak tahu kan ngikutin yang di YouTube kemarin. volume sama temperatur yang tetap satu doang. Kalau di buku cetak apa? Lah kan catatan saya dari YouTube, Bu. Oh, kamu nggak punya bukunya? Enggak. Kalau kalau gaya lusak yang tetap volume sama temperatur, berarti dia cuma menyisakan volume, temperatur, tekanan dong. Coba kalau tunggu, yang punya buku siapa tadi? Siapa tadi ya? Diwa ya. Coba Diwa. Kalau di buku apa? Gaya lusak itu Kalau di hukum gaya buku, lusak apa yang tetap? itunya tekanannya, soalnya volumenya kan berbanding lurus sama suhu. Tapi kalau di yang video saya kasih, dia menjelasinnya volume dan temperaturnya yang tetap. Iya, ini juga. Iya. Oh, enggak, ini tekanan yang tetap. Oh, di Yang sini benar yang mana, Bu? Tunggu, yang benar itu yang kalau saya tanya mana yang tetap itu yang di buku. Jadi dia nanti kalau misalnya kita tahu siapa yang tetap, nanti dia akan menghasilkan rumus. Jadi yang mana nih yang gak bakalan berubah gitu. Kan tadi yang pertama yang tetap itu adalah tekanannya untuk si Charles, ya nggak? Coba kita lihat ini si Charles. Mana sih, saya umpetin dulu deh. Nih. Nah, yang ini kan Charles tekanannya yang tetap. Berarti kan isobar, maka rumusnya V per T. Untuk menyelesaikan kalau ketika soal itu memberikan pada tekanan tetap. Nah, berarti yang tekanan tetap itu berarti si Charles. Nah, rumusannya berarti yang nanti diketahui adalah volume dengan temperaturnya. Terus kalau yang Boyle, berarti dia adalah volumenya yang tetap. Berarti nanti kalau di dalam soal bentuk hukum Boyle itu yang volumenya tetap atau tekanan dan temperaturnya yang dikasih tahu. Berarti kalau yang gaya lusak itu yang temperaturnya yang tetap atau disebut isotermal, iya nggak? Woi, siapa Diwa? Iya, iya. Kalau di videonya V per T ya? Iya. Mungkin itu ininya kali, grafiknya dalam V dan T, iya nggak? Di video. Berarti nanti ya, nanti saya lihat lagi videonya. Saya belum lihat lagi, sibuk, maklum. Mana gitu ya? Oke. Temperaturnya sama dengan tetap. Berarti di sini apa kalau temperatur tetap? Isotermal. Nah, berarti rumusannya jadinya kalau isotermal P kali V akan konstan. Atau di sini P 1 dikali dengan V1 sama dengan P2 dikali dengan V2. Nah, itu dia. Oke, ini hukum. Nah, terakhir adalah Boyle gaya lusak. Nah, Boyle gaya lusak ini yang komplit. Rumusnya hukum Boyle gaya lusak. Ini yang komplit, yang semua. Jadi dia PV-nya semuanya ada. Jadinya dia bentuknya nggak ada yang konstan di sini. Jadi semuanya punya nilai dan berubah-berubah. Nanti dia bentuknya V1 V1 dibagi dengan T1 akan sama dengan P2 dikali V2 dibagi dengan T2. Ini yang Boyle gaya lusak. Nah, baru setelah ini kita masuk ke hukum ke persamaan gas ideal. Jadi ini sebelum masuk ke persamaan gas ideal, ini dulu nanti yang dibahas. Yaitu yang tadi hukum Charles itu adalah tekanannya tetap atau biasa disebut isobarik. Kemudian kalau Boyle gaya lusak yang tetap adalah volumenya, Boyle yang tetap adalah volumenya atau dibilang isohorik atau isovolum. Gaya lusak yang tetap temperaturnya, ya.
Berarti yang disebut dengan isotermal, baru yang boiler-Gay-Lussac. Mereka semua dalam keadaan konstan. Jadi P1, V1 per T1 konstan. Jadi bukannya tetapnya itu bukan nilainya 1, tapi dia berubah, cuman perubahannya sama. Jadi kayak misalnya tekanan 1 dengan tekanan 2 berubah. Misalnya 120, 130, tapi jarak antar 1 ke 2 itu bedanya sama. Misalnya dari 20 ke 30 dia ngelewatinnya 25, terus 30 dan seterusnya. Jadi jedanya sama, jedanya perbedaan angkanya sama. Itu yang untuk boiler-Gay-Lussac. Terus ya, kita lanjut ke persamaan gas. Nah, persamaan gas ideal. Nah, kalau persamaan gas ideal yang sudah mau masuk termodinamika ini nanti ini rumus ini akan ada di bab termodinamika lagi nih, karena ini dasar dari termodinamika 1, 2, 3. Kan hukum termodinamika ada 3. Nah, persamaannya itu adalah P kali V sama dengan nRT atau NKB kali T. Nah, di sini P-nya ini tekanan gas. Tekanan gasnya berapa, V-nya itu volume, N-nya ini adalah mol. Mol itu rumusannya kalau dihubungkan dengan bilangan Avogadro sama dengan banyaknya partikel dalam zat tersebut dibagi dengan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi misalnya dalam gas H2O misalnya atau dalam gas O2 ya kan ada 5.000 partikel O2 gitu kan, bisa dalam molekul bisa unsur ya. Yang penting banyak partikel. Jadi 5.000 partikel O2 ya kan memiliki tekanan gas ideal dalam temperatur sekian, sekian, sekian. Misalnya gitu. Berapakah volumenya atau berapakah tekanannya? Nah, kalau misal ditanyakan tekanannya, nanti ini si N ini kamu cari dulu dengan membagi banyaknya partikel dibagi dengan si bilangan Avogadro ini. 6,02 kali 10 pangkat 23. Baru bisa dimasukin ke sini. Beda dengan kalau kamu pakai yang NKT. Nah, kalau NKT dia partikelnya doang. Nah, bagaimana cara ciri-cirinya kalau kita pakai nRT dengan NKT? Ciri-cirinya kalau dia mintanya nRT, biasanya ini yang ditanyakan adalah unsur-unsur kimia yang memiliki massa relatif. Massa relatif. Kamu belajar pelajaran kimia ada ini kan tentang stoikiometri. Yang mol, molaritas, sama volume. Mol, molaritas, volume. Nah, ini kan mol itu kan ada di kimia. Rumusnya kan bukan selain ini, ada lagi, yaitu MR per, ini saya tulisin. Jadi, itu kan rumusannya PV sama dengan nRT. Nah, di sini N-nya itu bisa dalam bentuk N besar dibagi dengan NA. NA itu adalah bilangan Avogadro. Atau N bisa juga dalam bentuk, kalau dia memiliki massa molekul relatif zatnya, dia bentuknya adalah massa dibagi dengan massa molekul relatif atau MR. Gitu. Nah, jadi kalau ini kan mentahnya nih rumusnya. Kalau kamu menggunakan, kalau di soal itu diketahui yang ini, yang massa per MR, kamu bisa merubahnya menjadi P kali V sama dengan massa dibagi dengan MR dikali R dikali T. Tuh. Atau dirumusin lagi, kalau dia pakai partikel, berarti PV sama dengan N per NA dikali R dikali T. Jadi rumusnya bisa antara ini. Nah, gitu. Ini kalau mau menentukan antara P atau V, ya. Antara P atau V. Jadi kalau P ini, dia tekanannya yang ditanyakan, kalau V yang ditanyakan volume. Nah, kalau misalnya dalam rumus ini, terus kemudian ada yang bertanya, berapakah volumenya? Berarti volumenya harus bagaimana? Ini rumusnya udah begini nih. Terus tiba-tiba yang ditanya, bukan P-nya, tapi V-nya. Nah, bagaimana nentuin V-nya? Ntar dulu ya. Bunda lagi ngajar, sayang. Lihat kakak sini, lihat kakak sini. Naik.
Ya tuh. Siapa tuh? Kakak tuh. Nah, si sama anak saya. Baru bangun. Jadi kalau misalnya ditanyakan V-nya atau P-nya, berarti kamu tinggal merubah aja. P, V sama dengan... Taci mana Taci? Taci gitu. N, R, T. Aduh. Dibagi dengan P. Nah, begitu juga kalau yang ditanyanya adalah P. Berarti tinggal di bawahnya diganti dengan V. Bisa dipahami? Oi. Ya, Bu, Kemana bisa. ini? Ya. Masih gampang ya. Per V di sini. Nah, ini kan ininya nih. Ini rumusannya. Biar kamu lebih paham untuk rumusan satu ini, saya mau minta kamu membacakan latihan soal. Siapa yang punya buku, tolong dibaca. Kamu pilih soal yang mana, nanti saya yang kerjain di sini sebagai contoh. Ya. Papa mana Papa? Papa? Panggil Papa. Kagetin. Taci, mana? Taci. Iya, nenek. Iya, nenek. Ayo. Aduh, digangguin lagi. Ayo. Siapa yang mau baca soalnya? Contoh soalnya. Beli agar. Jajan. Jajan sama Tati sana jajan. Beli agar. Halo. Suara saya kedengeran nggak? Dengeran, Bu. Dinda. Contoh soal. Jadi ngapain? nyalain kamera ya. Nyalain. Jadi nyalain nih. Oh, Demi Allah nggak serius. bisa. Oh, gitu. Ntar Dinda kirimin deh. Ya. Yaudah, yuk. Siapa Nggak yang bisa punya ya. buku? Tolong. Mahesa, mana Mahesa? Kok Mahesa Ini, Bu. cewek ya? Mahesa mana? Oh, Mahesa. Apa, Nggak Bu? ada mukanya. Mahesa, Apa, Bu? buka videonya. Lagi makan, Bu. Bodo amat. Buka videonya. Kan boleh sambil Iya, Bu. makan. Yang penting Iya, Bu, videonya bentar, buka. Wode mana sih, Wode? Wode. Coba siapa yang punya buku, kalian pilih salah satu soal sebagai contoh soal. Jadi ketika saya nanti ngambil ulangan PAS dari buku, kalian udah ada yang tahu jawabannya. Saya mau minta tiga contoh soal. Ayo kalian yang nentuin, saya yang jawabin. Siapa yang ngomong? Bu, Diwa. Ya, kenapa? Diwa, soalnya dibacain pelan-pelan. Ya. Suatu jenis Apa? gas. Suatu jenis Jenis gas. Gas. Menempati volume. Yang nggak punya dicatat ya. Yang nggak punya buku. Terus? 100 cm kubik. Ya, terus? Pada suhu 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius. Dan tekanan 1 atmosfer. Tekanan 1 atmosfer. Terus? Jika suhu dijadikan 50 derajat Celcius. Dijadikan 50 derajat Celcius. 50 derajat Celcius. 50. Ya. Terus apa lagi? Sedangkan tekanan dijadikan 2 atmosfer. Dah, habis itu apa lagi? Yang ditanya apa? Sedangkan tekanan dijadikan 2 atmosfer.
Dijadikan 50 derajat Celcius. Nah, sedangkan Maaf ya, tekanan ada iklan. dijadikan Anak saya nangis. Lanjut, Diwa. ya itu sedangkan tekanannya dijadikan 2 atmosfer. Tekanannya menjadi 2 atmosfer. Terus Maka volume gas menjadi yang ditanya volume. Volume. Enak banget ngetik ya, volume. Nah. Berarti kalau ditanya jawab itu dia tulisannya. Diketahui, siapa diketahuinya? Berarti diketahui menempati volume 100 cm kubik. Berarti volume 1 sama dengan 100 cm kubik. Dijadiin ke meter kubik jadi berapa ini? 1 Emang naiknya berapa? kubik ya. Kubik. Sentimeter ke meter naik berapa? 2. Dia pangkatnya 3. Berarti jadi 100 kali 10 pangkat 6. 100 kali 10 pangkat 6. Ya kan? Pangkat 3, ya enggak? Kemudian suhu awalnya berarti dia punya temperatur satunya sama dengan 0 derajat. Temperatur 2-nya menjadi berapa tadi? 50 derajat. Berarti T2-nya sama dengan 50 derajat. Tekanan awalnya itu sama dengan 1 atm. Kemudian dia berubah menjadi tekanannya menjadi 2 atm. Yang ditanyakan adalah volumenya, gitu kan? Nah, kamu lihat di soalnya, dia tidak mengatakan isohar dalam keadaan tetap, berarti nggak ada yang tetap di sini. Dia cuma bilang suatu jenis zat menempati volume, suhu, atm, dan seterusnya, gitu kan? Dia tidak bilang suatu gas dengan keadaan tekanan tetap, temperatur tetap, dan seterusnya. Berarti dia menggunakan hukum yang terakhir, yaitu Boyle-Gay-Lussac. Yang P1 dikali dengan V1 dibagi dengan T1 akan sama dengan P2 dikali V2 dibagi T2. Nah, itu. Kemudian P1-nya berapa? P1-nya adalah 1 atm, ya kan? Berarti 1, nggak usah dirubah. Kenapa nggak usah dirubah ke Pascal? Karena dia sama-sama atm. Nanti ujung-ujungnya mereka dicoret. Jadinya nggak usah dirubah. Jadi di sini 1 dikali dengan volume ke-1-nya adalah 100 ya? Ya, 0,1, 0, berapa sih jadinya? 10 pangkat 4 ya? 1, 10 pangkat min 4. Min 4 dibagi dengan T-nya. T-nya 0. Gitu kan? Nah, di sini karena T 0 berarti kan dia kan jatuhnya udah semuanya udah ada nih. Berarti temperaturnya kamu rubah menjadi kenapa? Kenapa? Dijadiin ke Kelvin. Nah, T1 berapa Kelvin? 0 derajat itu. Satuannya dia mintanya ya, volume tetap ya satuannya. Nah, terus udah gitu yang P2-nya itu 5, berapa P2-nya? 2 atm dikalikan dengan volumenya menjadi yang ditanyakan dibagi dengan suhunya 50 ditambah 273 berapa? 323. 323.
323. Ya udah, masukin. 27. Berarti 10 pangkat min 4 dibagi 273. Berapa? Ya kan? 10 pangkat min 4 dibagi 273. Berapa dapatnya? Berapa? 3,66 kali 2,66. 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7. Pangkat min 7. Sama dengan 2 dibagi 323 berapa? Atau kita pindahin aja 323-nya di sini. Jadi dikali 3